Wabarakatuh. Oke, silahkan videonya diaktifkan. Ibu. Ya, hari ini presentasi kelompok 3 dan 4 ya. Kelompok 3 pembimbingnya Bu Ana dan Bu Ikit. Terus kelompok 4 pembimbingnya yang pertama Bu Indri, yang kedua saya. Gitu ya. Oke, nanti bentuknya panel presentasi kelompok 3, terus ada pertanyaan, dijawabnya nanti di akhir. Nanti kalau Zoom-nya mati karena sudah 40 menit, kita klik lagi Zoom yang sama. Gitu ya. Oke, saya lihat dulu videonya sudah diaktifkan belum. Lutfiah belum, Nurul Hidayah belum, Faizah belum, Tiara Arum belum, Tiara Arum baru, Lina Nur Amalia, Salsa, Alvin Lee, Arif, Muhammad siapa ini? Muhammad siapa? Terus siapa ini? Ranggah Regina. Puji Astuti belum, Sulufa belum, Laili belum. Silakan. Lutfiah, halo Lutfiah. Terus Alvin Lee. Terus Lina Nur Amalia. Si Pen-nya Fauzan ya. Fauzan nanti di WA-kan ke Putri siapa yang nggak hadir ya. Nggih, Bu. Oke. Alvin Lee, halo Alvin Lee. Sebentar, Bu. Ya, oke. Ranggah Regina sudah ya. Lina Nur. Lina Nur. Nur Alif. Laili siapa ini? Hadir, Bu. Ya, oke, videonya on. Laili Muha itu siapa itu? Salnia, Fariska. Alvin Udah Lee. on kan tapi nggak muncul ya, Bu? Alvin Lee itu kemeja apa jaket jeans? Halo Alvin Lee, itu kemeja apa jaket jeans? Ini kemeja, Bu. Kemeja tapi warna biru ya, kayak jaket jeans Iya, soalnya. Bu. Oke. Ya, oke, silakan Iya, Bu. dikancingkan. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Selnia. Fauzan, Bu Ana udah dikabari ya? Kemarin sudah, Bu. Oh. Linknya belum ya? Linknya belum di WA-kan ke Bu Ana ya? Saya tak ke Bu Belum, Ana Bu. ya? Oh ya, oke. Saya tak ke Bu Ana. Terus Lina Nur Amalia. Lina Nur Amalia, ya. Iya, bentar, Bu. Oh iya, oke. Iya. Yang susunya anak oke sih. Oke, Lina sudah. Yang lain tetap on ya. Oke. Selanjutnya dari kelompok 3 ada Catur, Dinda, sama Egin. Saya share screen laporan akhirnya ya. Ya, oke. Yang ini bukan? Iya ya. Belum kelihatan, Bu. Bentar. Itu, Bu. Sudah kelihatan? Kelihatan. Udah ya. Oke. Ibu. Silakan kelompok 3, siapa yang mau menyajikan. Ini nggak dibaca semuanya ya? Oh, iya kan? Itu cuma inti-intinya aja kan, Bu? Ya, silakan mau siapa?
Mau siapa? Dinda, Egin, atau Catur? Saya Bu Dinda. Oke, silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan akhir program pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan kebersihan kuku dan 6 langkah cuci tangan pada anak di Desa Leduk, Kembaran, Jawa Tengah. Pendahuluan, analisis situasi. COVID-19 merupakan jenis baru dari virus corona yang hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk penyembuhan COVID-19. Menurut World Health Organization, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Dampak negatif dari adanya COVID-19 dalam kehidupan sosial yaitu sulitnya untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Sejak digalangkannya aturan social distancing oleh pemerintah, banyak orang yang susah bahkan tidak berinteraksi secara langsung dengan sesamanya. Bawahnya lagi, Bu. Permasalahan mitra. Balai Desa Leduk, permasalahan anak-anak usia sekolah yang belum paham betul mengenai kebersihan kuku dan tangan. Penyelesaian masalah, pemberian penyuluhan 6 langkah cuci tangan. Tujuan dan manfaat. Tujuan umum. Setelah dilakukan edukasi pada anak-anak sekolah dasar, diharapkan peserta dapat mengerti dan memahami 6 langkah cuci tangan. Tujuan khusus, setelah mengikuti penyuluhan ini, siswi dapat A. Mampu mendefinisikan kebersihan tangan, B. Mengetahui manfaat kebersihan tangan, C. Mengetahui 6 langkah cuci tangan. Manfaat, promosi atau pendidikan kesehatan di masyarakat apabila dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan akan sangat bermanfaat dalam rangka merubah perilaku untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih, apalagi di masa COVID-19 ini. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun CTPS dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung, menggunakan permukaan lain seperti handuk, gelas. Kerangka penyelesaian masalah. Tahap persiapan. A. Observasi tempat sasaran pelatihan. B. Penetapan permasalahan. C. Pengadaan alat dan bahan. 2. Tahap pelaksanaan. Pembukaan. B. Pengenalan tentang 6 langkah cuci tangan. C. Penjelasan apa itu cuci tangan. D. Penyuluhan tentang 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. E. Mempraktikkan 6 langkah cuci tangan. E. Mengisi daftar hadir. Kalau titik itu kalau singkatan Sesi Mbak. foto. Pelaksanaan kegiatan. Realisasi penyelesaian masalah. Kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan pada kerangka pemecahan masalah dengan agenda sebagai berikut. Pas hasil diperhatikan ya Mbak. 21 April 2021. Waktu pukul 15 sampai selesai. Penelitian dulu aja Mbak. 4. Balai Desa Leduk. Serta anak-anak peserta mewarnai. Penelitiannya di puskesmas itu nunggu surat dari Dinkes kan itu
bilang dulu ke pihak puskesmas. Iya, iya. Saya nunggu sambil menjalankan kemudian panggil. Iki loh, pendidik. Ya nggak sih, kurang huruf I kan? Ya, cek per kata harusnya. Saran kegiatan ini ditunjukkan bagi anak-anak peserta mewarai yang datang dalam acara tersebut di Balai Desa Ledu. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat persuasif edukatif dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Metode yang digunakan, kegiatan ini berlokasi di Balai Desa Leduk dengan metode yang digunakan yaitu penyuluhan, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Hasil kegiatan monitoring. Suatu kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan program ini dari hasil monitoring yang dilakukan, kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan. Evaluasi. Semua peserta mengikuti penyuluhan dengan aktif dan antusias saat diskusi. Setelah semua materi penyuluhan diberikan, semua siswa dievaluasi dengan berkesempatan mempraktikkan secara langsung langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Sudah, Bu. Ya, ini buat teman-teman pengen lihat ya kegiatannya. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Pertama masukkan dulu ya dari Putri. Ini fotonya nggak detail ya. Di sini tuh ada berapa tempat untuk cuci tangan. Ya, sabunnya mana? Ya nggak sih? Nggak kelihatan. Terus prosesnya, maksudnya proses dari awal sampai akhir kan ada langkah-langkahnya ya. Pertama ceramah dulu, si anak misal dikasih video kah, terus barulah praktek langsung, kayak gitu nggak tergambar di foto-foto kegiatan. Terus selanjutnya masalah ngetik ya. Ngetik kelihatan banget ini Kopas ya, karena apa? Ini warna hurufnya berbeda dengan bawahnya, iya nggak? Iya. Ya, itu ya. Boleh, jadi gini, caranya adalah kalian itu Kopas, misalnya Kopas paling nggak per paragraf ya. Per paragraf, terus selanjutnya ada kalimat yang kalian ganti. Mudah nggak plek-jiplek. Ya, jadi ada kalimat yang diubah tapi punya makna yang sama. Karena besok kalau skripsi ketahuan Kopas semua nggak boleh, suruh ganti total. Ya, caranya biar kita aman, nggak disebut sebagai plagiat. Ya tadi kita merubah kalimat tapi punya makna yang sama dengan kalimat aslinya. Mudah ya? Kan bisa aja misalnya kalimat Tri Sumarni lahir di Banyumas pada tanggal 6 Juni misalnya. Kan berarti kalimatnya bisa diubah, misalnya jadi pada tanggal 6 Juni Tri Sumarni dilahirkan, ya gitu loh, gitu ya, mudah ya, itu. Terus selanjutnya masalah pengetikan, kan wis ngerti ya rata kanan kiri kayak gitu ya. Terus ini banyak yang spasinya nggak ada, kan akhirnya tadi kamu membacanya kesusahan kan Mbak, ya. Terus dicek per kata ya, kalau dicek per kata akhirnya jadi tahu mana kata-kata yang salah ketik, kayak gitu. Itu ya. Terus ini kelihatan banget beda. Oh padahal spasinya 1,5 kita atur ya kayak gini. Ini besok ngaruhnya ke skripsi ya Mbak, Mas. Sekarang sih urung. Ini 0 PT mau spasi berapa sih? Misalnya 1 misalnya atau 1,15 atau 1. Nah, kan ini udah diatur nih spasinya. Tapi kalau tadi saya back lagi, kelihatan kan jarak antara ini sama ini berbeda. Ini berarti kelihatan banget belum diatur spasinya. Gitu ya. Ini baru masukan ya. Terus selanjutnya terkait dengan BAP. BAP-nya belum ada sama daftar hadir tanda tangan. Ya, harusnya kan ditampilkan di sini. Jadi ini silakan nanti direvisi ya, kelompok 3, upload ulang lagi di Skalsa, berdasarkan masukan Putri. Mudeng? Ya, Bu. Mudeng ya, yang poin yang semua sudah ditandatangani, masukkan ke sini.
Surat tugas juga belum ada ya? Iya, soalnya kemarin kan ada yang pulang kampung. Berkasnya ketinggalan di kosan, Bu. Oh, ya, silakan dilengkapi ya, Mbak. Iya, Terus, Bu. oke, saya rasa itu dulu. Terus selanjutnya itu baru masukan ya. Terus lanjut ke pertanyaan. Catur udah datang? Udah, Bu. Catur yang mana? Oke, Catur, coba 6 langkah cuci tangan, Catur. Sebentar, Bu. Posisinya kamu duduk aja, yang penting tangannya kelihatan. Kenapa di unmute? Kenapa di mute, Mbak? Maaf, Bu, lupa. Ya, oke, yuk. Berhitung 1 itu sampai 6 ya. Oke. 1, Hmm, 3, oke, 4, sip, sip. 5, Oke, 6. oke, sip. Berarti kemarin emang udah penkes beneran ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang pertama adalah emang angka COVID yang sekarang sampai berapa sih? Karena di punya kalian itu April 2020. Sekarang bulan apa? Siapa ya? Nur Alif. Sekarang kita bulan apa, tahun berapa? Halo Nur Alif. Ya, Bu. Bulan Juni. Tahun? Sinyal ya Nur Alif ya. Salsa. Bulan berapa ini? Bulan Mei, bulan Juni, Bu. Tahun? Tahun Iya, Bu. 2021. Oke. Lah kelompok itu masih ngomonginnya COVID April 2020. Halo, ini udah mau 1 tahun nih, gitu ya. Jadi harusnya angka COVID yang terbaru. Lah pertanyaan Putri yang pertama itu, emang angka COVID itu sekarang sampai berapa sih? Terus habis itu belum dijelaskan di laporan itu anak SD kelas berapa, jumlahnya berapa, belum dijelaskan. Terus saya tolong dijelaskan langkah-langkah real saat kegiatan tuh ngapain aja sih, gitu ya. Terus kalian kasih reward apa untuk anak-anak, gitu, mudeng ya. Terus buatkan kalimat tujuan kemarin, yang kemarin kan Putri sudah mengajarkan tentang tujuan instruksional umum ya kan, tentang ABCD. Coba buatkan kalimat TIU kalian terkait dengan kemarin penyuluhan. Kan kemarin udah diajarkan ya menyusun TIU itu sesuai dengan ABCD. Coba dibetulkan kalimatnya. Kelompok 3 tujuannya. Mudah nggak pertanyaan Putri? Halo, Catur, Dinda, Egin. Iya, Bu. Mudeng ya? Oke, sudah dicatat pertanyaan Putri? Sudah ya? Ya, kalau sudah dijawabnya nanti selanjutnya kita lanjut ke kelompok 4 ya. Saya share screen kelompok 4. Yang mana ya kelompok 4 tuh? Oh, ini ya. Ini Fauzan dan teman-teman ya. Anggotanya perasaan 3, tapi di sini jadi banyak banget, Mas. Jawab dulu secara sekilas. Halo, kelompok 4. Suruhannya kemarin bareng, Bu. Oh, berarti satu tempat untuk 2 kali. Iya, Bu. Oh, satu materi tentang PHBS dan COVID, satu kelompok satunya tentang apa? Penyakit degeneratif, Bu. Penyakit degeneratif. Penyakit Iya, degeneratif itu apa? yang lansia. Iya, Yang buat degeneratif itu lansia. banyak.
Degeneratif tuh banyak. Kalian yang tentang apanya? Semua Bu dijelaskan satu-satu dan Boleh. ada yang tanya jawab ke Oh, Bu siapa ya? Bu Indri kemarin pembantu. Oke. Lebih bagus sih ketika satu kelompok satu ini ya, karena bayangkanlah kamu audiens jadi audiens disuluh tentang materi yang banyak banget, biar mlebu apa ora, mlebu materinya apa ora. Artinya berarti besok-besok kalau ada tugas ini memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Terus nanya dulu sekalian, mumpung saya lihat gambarnya ini. Ini sembako satu ini seharga berapa? Berapa? Kurang lebih 100.000 Bu. Hah, 100.000 satu ini? Nggih Bu. Nah, kalian urunan berapa? Pesertanya 9 ya? Iya nggak sih? Ada Berarti donatur Bu. donaturnya siapa? Dari Hah? Ibu. Dari ibunya kalian? Apa kepriwe? Ibu sendiri Bu. Ibunya kalian? Iya Bu. Ibu saya Bu. Ibumu ketua RT di situ? Bukan ya. Sekalian sering bagi-bagi Bu. Oh iya. Kalau iya. Lebaran. Kue sih kabehan, kue sih udah mungkin ketok sing didonasi nang ibumu ya, SPP-mu ya didonasi ibumu tuh kayak kue kalimatnya Mas. Terus kalian urunan berapaan? Kalau kemarin urunan 25 Bu, 25, 23 apa ya? 25. Oh, oke. Ya, berarti semoga jadi amal jariah ibumu ya, Mas Muhammad siapa? Taufik ya. Amin. Amin. Oke. Ya, selanjutnya dari kelompok 4 ada Fauzan, siapa lagi? Faizah ya, sama Gustin ya. Siapa yang akan presentasi? Silakan. Halo, Fauzan, Pak Iza, sama Gustin. Mau siapa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Pak Iza. Ya, silakan Pak Iza. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penyuluhan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan COVID-19 yang beranggotakan 1. Fauzan Afif Afandi, 2. Faiza Dalia, 3. Gustin Fajrianti. Analisis situasi. PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Dua permasalahan mitra. Permasalahan, karena di sana banyak lansia yang butuh kita arahkan tentang PHBS dan masih banyak yang lalai terhadap COVID-19. Buktinya masih ada yang mengabaikan dengan tidak memakai masker atau masker dipakai di leher dan masih lalai juga dengan jaga jarak.
Penyelesaian masalah memberikan penyuluhan tentang PHBS dan COVID-19. Tujuan dan manfaat. 1. Tujuan umum. Dalam pembukaan promosi kesehatan pada lansia, tujuan khusus saja Mbak yang dibacakan. ya Bu. Tujuan khusus, setelah dilakukan penyuluhan kepada lansia di Desa Blater selama 1 jam, diharapkan peserta dapat 1. Menjelaskan pengertian PHBS, 2. Menyebutkan manfaat PHBS, 3. Menyebutkan indikator PHBS, 4. Menyebutkan gambaran PHBS, 5. Menjelaskan pengertian COVID-19, 6. Menyebutkan cara mengurangi risiko terkena COVID-19. Dua, manfaat. Manfaatnya ialah lansia di sana jadi mengetahui tentang apa itu PHBS dan seberapa pentingnya PHBS untuk ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari karena mereka sudah sangat rentan terhadap penyakit, sehingga PHBS sangat dibutuhkan dan juga mereka tahu betapa pentingnya menerapkan 3M karena virus COVID-19 sangat mudah menyerang mereka yang sudah tua dan imun tubuh yang sudah menurun. Satu, tahap persiapan. A. Observasi tempat sarana penyuluhan. B. Penetapan permasalahan. C. Pengadaan alat dan bahan penyuluhan. 2. Tahap pelaksanaan. A. Pembukaan. B. Menjelaskan apa itu PHBS dan COVID-19. C. Penyuluhan tentang apa saja manfaat PHBS. D. Penyuluhan tentang indikator PHBS. E. Penyuluhan tentang gambaran PHBS. F. Penyuluhan tentang bagaimana cara mengurangi risiko terkena COVID-19. G. Pengisian daftar hadir. H. Pembagian sembako. 3. Penutup. A. Sesi foto bersama. B. Sayonara. Kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan pada kerangka pemecahan masalah dengan agenda sebagai berikut. Tanggal 6 Mei 2021, waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat rumah Bapak Mustafa dan Ibu Sri Wahyuni di Desa Blater, RT 3 RW 1 Kalimana Purbalingga. Peserta lansia Desa Blater. Ini kan tadi udah ya. Kegiatan penyuluhan. 1. Pembukaan. A. Memberi salam. B. Memperkenalkan diri. C. Menjelaskan tujuan promkes. D. Membuat kontrak waktu. E. Menanyakan kesiapan pasien. Kegiatan peserta. A. Menjawab salam. B. Mendengarkan dan memperhatikan. C. Menyetujui kontrak waktu. D. Menjawab kesiapan untuk waktu 5 menit. Yang kedua, penyampaian materi. A. Pengertian PHBS. B. Menjelaskan manfaat PHBS. C. Menjelaskan indikator PHBS. D. Menjelaskan gambaran PHBS. E. Menjelaskan pengertian PHBS. F. Menjelaskan cara mengurangi risiko COVID-19. G. Memberikan kesempatan untuk bertanya. H. Menjawab pertanyaan peserta. Untuk 3, evaluasi. A. Menyimpulkan materi yang disampaikan oleh penyuluh. B. Mengevaluasi peserta atas penjelasan yang disampaikan dan penyuluh menanyakan kembali mengenai materi penyuluhan. C. Salam penutup. Untuk peserta, A. Mendengarkan dan memperhatikan. B. Menjawab pertanyaan yang diberikan. C. Menjawab salam. F. Hasil kegiatan. 1. Evaluasi hasil. Dalam penyuluhan kesehatan, lansia antusias selama proses penyuluhan, tidak meninggalkan tempat penyuluhan selama proses penyuluhan selesai. Peserta juga mampu memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian dalam sesi tanya-jawab, peserta mengajukan pertanyaan dan menjawab apabila ditanya oleh penyuluh. Peserta juga aktif dalam acara penyuluhan kesehatan pada hari ini sehingga peserta mampu menjawab pertanyaan yang diberikan penyaji dengan benar. 2. Faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat. 1. Pada pemulaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dikarenakan para lansia tidak langsung masuk ke dalam ruangan.
2. Persiapan pelaksanaan kegiatan masih kurang sehingga sedikit terlambat. 3. Di luar ekspektasi jalur-jalur yang menjadi tujuan program kami. 4. Mental untuk berbicara di depan banyak orang masih sedikit atau masih grogi. Faktor pendukung, 1. Kebijakan tokoh masyarakat atau Pak RT yang telah menyetujui dan mendukung program yang sudah kami susun. 2. Tanggapan positif, sikap terbuka, serta partisipasi para lansia atas kehadirannya menjadikan kami lebih semangat untuk menyampaikan program kami. 3. Kekompakan atas kerjasama kami yang cukup baik dalam mempersiapkan semuanya sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ya, oke. Oke, pertanyaan yang saran-sarannya sama ya. Kita lihat di analisis situasi. Ini paragraf 1 ngomong PHBS, tiba-tiba COVID ya. Jadi belum nyambung. Ya, jadi antar paragraf itu harus nyambung. Jadi di akhir kalimat yang di paragraf 1 harusnya ngomongin tentang COVID. Nah, barulah di sini ngomong tentang COVID gitu ya. Yang namanya analisis situasi itu kan apa sih yang terjadi di desa mana itu? Di desa Blater. Ya, jadi di sini ngomong bahwa di lansia sana bla 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 bla. Ini tetap harus ngomong di analisis itu masih apa sih yang terjadi gitu ya. Ini pertama masukan dulu dari Putri. Terus selanjutnya tujuan khusus sama juga nanti saya tolong dibuatkan kalimat ABCD sama kelompok ya. Terus oke, selanjutnya ke pertanyaan. Ada Fauzan, Faizah, Gustin. Gustin tuh cewek apa cowok? Cewek, Bu. Oh, cewek. Cewek. Oke. Fauzan dulu deh. Halo Fauzan. Nggih, Bu. Fauzan yang kemarin ke pantai nggak sih? Apa Taufik? Apa Lorone? Lupa Putri. Nggih, Bu, Nggih, Bu. digone. Lorone. Oh alah. Ki orang yang Iku. pantai mana? Mboten, Bu. Ya, cewek mu ya. Nggak boleh. Jangan dulu. Oke. Fauzan, halo Fauzan. Jangan di-mute. Nggih, Bu. Ya. Wajahnya nggak kelihatan, Mas. Bu Ana, maaf saya mulai dulu. Ya, Fauzan, PHBS kepanjangannya apa Fauzan? Halo Fauzan? Atau Gustin deh, Bentar, Bu. Gustin. Bentar, Bu. Kalau bentar searching dulu aja kesuwen. Perilaku hidup bersih dan sehat, Bu. Oke. Terus Gustin. Halo Gustin. Indikator PHBS apa saja Gustin? Gustin ada nggak sih? Ada, Bu. Yuk, indikator PHBS apa aja? Satu, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. 2. Memberi bayi ASI atau air susu ibu eksklusif. Wajahmu orang keton, Pak. Putri nggak tahu, nggak bisa lihat kamu baca apa enggak kan? Agak error soalnya, Bu. Apanya yang error?
Indikator PHBS 1, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. 2, memberi bayi ASI atau air susu ibu eksklusif. 3, menimbang bayi dan Stop. anak Kalau baca mah udah. Saya nggak mau kalau baca. Ya, ngerokna mau baca kesuwen, baca sih kecil. Saya nggak mau dengar. Oke, lanjut ke pertanyaan ya. Untuk kelompok 2, tadi berarti pertanyaannya tentang tujuan ABCD, coba dituliskan dalam tujuan instruksional khusus. Terus saya tolong dijelaskan langkah real pada saat penyuluhan tuh apa aja sih gitu ya. Terus selanjutnya, ini kan penyuluhan ke lansia. Ada nggak sih teknik atau media yang berbeda dengan ketika kalian penyuluhan dengan orang dewasa? Mudah nggak? Atau remaja? Bisa dipahami ya? Karena di promosi kesehatan harusnya belajar bagaimana menyusun media untuk berbagai tingkat usia. Kan ada teorinya nih. Nah, terus teorinya kayak gimana sih? Terus kemarin diaplikasikan nggak pada saat penyuluhan ke lansia? Itu ya. Bu Ana, mungkin ada pertanyaan, Bu Ana? Bentar. Oke. Ini nanti kalau waktunya habis masuk ke yang sama ya, teman-teman. Ibu. Kelompoknya siapa ya ini tadi yang baru presentasi berarti? Kelompoknya Taufik ya? Sanes Bu, Niko ngene Mas Fauzan kali Mas Egin. Mas Fauzan. Mas Fauzan, kemarin apa aja yang disampaikan ke masyarakat? Halo, Mas Fauzan.